Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah ruang sunyi, di mana cahaya redup menembus jendela, seorang sufi duduk menatap cermin tua di hadapannya. Wajahnya terpampang samar, seolah bukan dirinya yang ia lihat, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rupa. Siapakah engkau di balik bayangan itu? Bisiknya perlahan. Cermin itu diam, tapi hatinya menjawab, engkau hanyalah bayangan dari yang maha nyata. Maka, mulailah sebuah perjalanan batin, sebuah perjalanan sufi, yang ingin mengenal siapa dirinya, agar ia bisa mengenal siapa Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru, dan dalam diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Dialah yang maha benar. Ayat ini adalah kuncinya, karena di dalam diri manusia tersimpan cermin bagi tanda-tanda Allah. Para sufi mengatakan, barang siapa melihat dirinya dengan jujur, ia akan menemukan jejak Tuhan di balik setiap napasnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din berkata, hati ibarat cermin. Bila ia bersih dari karat dosa, maka ia akan memantulkan cahaya hakikat. Tapi bila ia tertutup oleh karat dunia, yang terlihat hanyalah bayangan nafsu dan kebohongan diri. Ketika sufi itu memandangi bayangannya, ia sadar bahwa yang ia lihat bukanlah wajah hakikinya, melainkan topeng-topeng yang ia kenakan setiap hari. Bayangan itu seolah berkata kepadanya, engkau memujiku saat orang lain menyanjungmu, engkau membenciku saat mereka mencacimu, tapi engkau tidak pernah benar-benar mengenalku. Syekh Abdul Qadir Al-Ghalani dalam Futuhul Ghaib menulis, musuh terbesarmu bukanlah iblis, tapi dirimu sendiri yang belum kau jinakkan. Bayangan di cermin itu adalah nafsu yang menyerupai kita, tapi sejatinya menipu. Ia adalah aku yang tidak pernah merasa cukup, aku yang ingin dipuji, dilihat, dan disanjung. Terkadang, cermin hati kita retak oleh amarah, pecah oleh dendam, dan buram oleh kesombongan. Maka yang tampak bukan lagi cahaya, tapi bayangan yang terdistorsi, wajah yang lupa akan asalnya. Allah berfirman, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah berkarat karena dosa yang mereka perbuat. Imam Al-Qushairi menjelaskan dalam risalah Al-Qushairiyah, hati yang keras tidak mampu lagi memantulkan nur. Ia seperti cermin yang ditutupi debu. Maka setiap zikir adalah sapuan kain untuk menghapus karat dari hati. Para sufi tidak berperang dengan pedang, tetapi dengan ego mereka sendiri. Setiap sujud adalah pertempuran, setiap air mata adalah senjata, setiap zikir adalah pukulan ke arah nafsu yang sombong. Rasulullah bersabda, musuh terbesar yang harus kalian lawan adalah diri kalian sendiri. Zikir adalah air suci yang membersihkan cermin jiwa. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata, ketika engkau mengucap la ilaha illallah, engkau sedang menghapus selain Allah dari hatimu. Dan dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah menulis, jangan heran jika kegelapan datang dalam hatimu, karena engkau telah menatap selain Allah. Bersihkan pandanganmu, maka cahaya akan kembali. Sufi itu masih menatap cermin, namun kali ini, ia tersenyum. Ia melihat bayangannya perlahan menghilang. Mengapa engkau lenyap? Tanya sang sufi. Dari dalam hati, terdengar bisikan, karena cahaya yang sejati tidak memiliki bayangan. Cahaya Allah tidak berbayang. Ia murni, menembus segala yang gelap. Maka ketika hati menjadi cermin Boginia, tiada lagi aku yang tersisa, hanya Dia yang tampak. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cahaya di sini bukanlah cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang menyinari batin dari kebodohan dan kelalaian. Para sufi sering menggunakan cermin sebagai perumpamaan bagi hati. Jalaluddin Rumi berkata, hati manusia adalah cermin. Ketika ia jernih, ia memantulkan wajah sang kekasih. Tapi ketika ia berdebu, yang tampak hanyalah dirinya sendiri. Bayez Said Al-Bustami juga pernah berkata, aku melihat Tuhanku dalam cermin hatiku, lalu aku pun lenyap, karena tiada dua cahaya dalam satu ruang. Ini adalah metafora puncak dalam tasawuf, di mana ego sirna, dan yang ada hanyalah kehadirannya. Wahai manusia, kita sering mencari Tuhan di langit, padahal Dia bersemayam dalam diri kita. Kita menatap keluar, padahal kunci ada di dalam. Rasulullah bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya.
Inilah inti dari semua pencarian sufi. Mengenal diri bukanlah untuk memuliakan ego, tapi untuk menyingkirkannya agar hanya Allah yang tersisa, agar hati menjadi jendela untuk menatapnya. Suatu hari, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, aku telah memandang diriku di cermin, tapi yang kulihat hanya wajah lelah dan mata penuh dosa. Bagaimana aku bisa melihat Allah di dalamnya?" Sang guru menjawab lembut, "Cermin itu tidak salah. Ia hanya menunjukkan apa yang ada di hadapanmu. Jika engkau ingin melihat wajah Allah, maka tundukkan dirimu, karena hanya yang rendah hati yang bisa memantulkan cahaya langit." Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menulis, "Cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hatimu bukanlah karena amalmu, tapi karena rahmatnya. Maka jangan tertipu dengan cerminmu yang bersih, sebab cermin pun berkilau hanya karena matahari." Syekh Al-Jailani juga berkata, "Ketika engkau memandang dirimu, engkau melihat bayangan. Ketika engkau memandang Tuhan, bayangan itu sirna." Dan Al-Qushairi menambahkan, "Hati para arifin seperti cermin. Siapa yang memandangnya akan melihat Allah, bukan mereka." Setiap manusia hidup di hadapan cermin kehidupan. Dunia adalah pantulan dari hati kita sendiri. Bila hati kotor, dunia tampak kejam. Bila hati tenang, dunia terasa indah. Maka jangan sibuk membersihkan dunia, tapi bersihkanlah cermin hatimu, karena di sanalah segala bayangan berawal. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." Ketika sufi itu memandangi cermin untuk terakhir kalinya, ia tidak melihat wajahnya lagi. Ia hanya melihat cahaya, dan dalam cahaya itu terdengar suara hatinya berbisik, "Wahai Tuhanku, aku bukan lagi bayangan yang engkau pantulkan, tapi aku adalah cermin yang memantulkanmu." Sufi itu menangis, karena ia sadar perjalanan spiritualnya bukan menuju Tuhan di luar dirinya, tapi menuju Tuhan yang selama ini menatapnya dari dalam. Ya Allah, bersihkanlah hati kami sebagaimana Engkau membersihkan langit dari awan. Jadikan kami cermin yang memantulkan nur-Mu, bukan bayangan yang menutupi cahayamu. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan, dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Sufi dan bayangan di cermin bukanlah kisah tentang wajah, tapi tentang hati yang mencari cahaya. Selama masih ada aku, cermin itu belum jernih. Tapi ketika aku lenyap, yang tampak hanyalah Dia Al-Haq, sang cahaya yang tak berbayang. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan ibadah agar Allah ridho, hingga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.